Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Ya, channel yang akan membantu Anda sekalian untuk sukses, ya. Pada kali ini kita akan bahas berkenaan dengan review materi di kelas 12, ya. Untuk yang pertama, kita ambil misalkan hambatan pada kawat, ya. Kita punya sebuah tang kawat dengan panjang L dan luas penambang A, ya. Panjangnya L meter, luas penambangnya A meter persegi, biasanya seperti itu, ya satuannya. Baik, di materi video sebelumnya bahwa kita tahu bahwa R ini hambatan pada kawat itu sama dengan rho kali L per A gitu ya. Nah, Anda diminta apa yang Anda lakukan ketika R2 nya dijadikan 2 kali atau 2 kali R1 gitu, jadi 2 kalinya, ya. Ini apa saja yang Anda mesti lakukan gitu ya. Keadaan pertama, ya, untuk yang pertama kita anggap bahwa A1-nya sama dengan A. Nah, kita berarti L-nya mau diapain nih? Sorry, ini A2-nya. L2-nya ini seperti apa gitu ya. Karena kita tahu kalau jenis kawatnya sama, ya, maka dia rho-nya akan sama. Nah, kita mau rubah L2-nya kalau A2-nya sama dengan A. Ya, kita tinggal tuliskan saja. Kita punya R sama dengan rho L per A, maka kalau kita tulis R2 ini sama dengan rho kali L2 per A2 gitu ya. Oke, ya. Nah, R2 nya sama dengan 2R1, 2R1 sama dengan gitu kan, rho L2 per A2 nya sama dengan A gitu. Oke, sampai sini ya. Oke ya, kita sekarang cari L nya ya, kita kalikan ke sebelah sini. Berarti 2R1 kali A, oke kan? Sama dengan rho kali L. 2, gitu ya. Berarti rho-nya bisa pindah ke sini jadi bagi kan? Berarti L2-nya akan sama dengan 2R1A per rho. Nah, sudah ketemu L2-nya. Tapi kan belum ketahuan mau diapakan ya. Jadi berapa kalinya? Kita sekarang substitusikan R1. Ini R1 kan? Ya. R1 ini L1, A1, sorry, E1 ya. Oke, kita masukkan di sini. Berarti L2-nya sama dengan berapa dia? 2 kali rho L1 per A kali A per rho. Nah, ini A-nya bisa kita coret ya. Rho-nya kita bisa coret. Berarti L2-nya akan sama dengan 2L1. Artinya kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya ya, apa yang Anda bisa lakukan? Satu, yang pertama. Ya, ini kesimpulan yang pertama. A-nya dibuat tetap, L-nya jadi berapa kalinya? Di2 kalikan. Nah, gitu ya. Ini cara pertama. Nanti kita lihat cara kedua. Caranya bisa banyak. Misalkan A-nya nanti yang mau kita cari L-nya dibuat tetap, atau A-nya dibuat 2 kalinya, L-nya akan jadi berapa kalinya gitu kan. Oh, saya mau L-nya saya buat 3 kalinya, A-nya jadi berapa kalinya gitu. Ya, itu tergantung nanti Anda mau melakukannya. Ya, ini untuk yang pertama. Nanti yang kedua kita akan cari bagaimana A-nya jadi berapa kalinya ketika L-nya dibuat tetap. Ya, oke, kita lanjutkan setelah ini. Baik, masih di review ya, hambatan pada kawat. Ya, ini untuk yang kedua ya. Ini alternatif kedua. Nanti Anda bisa lakukan sekali lagi dengan banyak cara. Ya, kita tahu bahwa ini hambatannya, R-nya sama dengan rho L per A. Kalau ini keadaan 1, gitu ya, review. Sekarang kita mau rubah, kan R2-nya pengen menjadi 2R1. Ya, apa yang Anda lakukan? Nah, kita mau hitung A-nya, L-nya kita buat. Misalkan, kalau L2-nya menjadi misalkan 3L1 gitu. Ya, apa yang Anda lakukan? Berarti kita akan hitung A2-nya. Gitu. Nanti kita simpulkan ya. Sama aja caranya, tinggal jalankan saja. Oke, kita tulis sekarang. Gitu. Kita tulis R-nya sama dengan rho L per A. Ya. Kalau ini R2 berarti ini L2A2. Ya. Oke, berarti R2-nya sama dengan 2R1. 2R1 sama dengan rho L-nya 3L1 per A2 gitu ya. Kita kali silang ke sebelah sini. Berarti A2 nya sama dengan rho kali 3L1 per 2R1 gitu ya.
Sudah ya? Oke, R1-nya kita ganti sekarang jadi ini kan? Ya. Oke. Jadi ini. Berarti kita bisa tuliskan, nanti kita simpulkan. Berarti A2-nya sama dengan rho kali 3L1 per 2 R1-nya rho L1 per A1. Ya. A2-nya ini bisa kita balik ya. Ini kan pembilang penyebut, berarti sama dengan rho 3L1 dikali A1 per 2 rho L1. Oke? Nah, ini rho-nya bisa dicoret. L1-nya bisa dicoret. Berarti tinggal A2-nya sama dengan 3 per 2 A1. Nah, ya. Oke, kesimpulannya berarti apa? Apa yang Anda lakukan? Nah, kalau berarti di sini kesimpulannya bunyinya gini. L2-nya dijadikan 3L1, maka gitu A2-nya akan menjadi menjadi berapa dia? Berapa dia? 3 per 2 A1. Nah, jadi A1-nya, A2-nya dirubah menjadi 3 per 2 kalinya A1. Tuh, ya kan, banyak kan? Jadi kesimpulannya banyak, tergantung Anda mau memulai di mana. Yang penting Anda bisa menarik kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Oke, jelas? Ini dengan kondisi ketika kawatnya sejenis. Kalau kawatnya berlainan jenis, tinggal jalankan saja. Berapa row-nya gitu ya. Jelas? Ya, kita lihat nanti di pembahasan review selanjutnya. Baik, kita lanjutkan sekarang review mengenai gaya kolom ya. Kita tahu apabila ada dua buah muatan ya, mau sejenis mau berlainan jenis berinteraksi, maka akan timbul gaya kolom ya. Misalkan ini muatan pertamanya Q1, ini Q2 ya, jaraknya misalkan R12 gitu ya. Oke, maka akan terjadi gaya kolom karena berlainan jenis tarik menarik F12, ini F21 gitu ya. Yang besarnya sama dia, F1 dan 12 dan F21, hanya arahnya yang berbeda ya. Oke, Anda diminta kan apa yang terjadi ketika F2-nya gitu, F2-nya sama dengan sepertiga F1 gitu ya. Nah, kita tahu di sebelah sini ini, maka ini akan terjadi F1 gitu ya. F1-nya sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita diminta pada kondisi ini. Apa yang kita lakukan ya? Kita tahu berarti kita bisa merubah Q1 atau Q2 atau R12. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya. Nanti dengan melihat mengkondisikan untuk yang lain. Misalkan kita akan mau cari apa yang saya lakukan ya apabila misalkan Q1-nya saya buat tetap, R12-nya saya buat tetap, sehingga Q2-nya jadi berapa kalinya. Atau Q2-nya saya buat tetap, R12-nya saya buat tetap, Q1-nya jadi berapa kalinya. Ya, untuk yang ketiga bisa Q1-nya dibuat tetap, Q2-nya dibuat tetap, sehingga kita bisa cari jaraknya menjadi berapa kalinya. Nah, gitu ya. Oke ya, untuk hal yang mudah kita misalkan lihat salah satunya ya, nanti Anda lakukan untuk hal yang lain ya. Artinya harus kreatif, jawabannya bisa berbeda-beda. Oke, kondisinya misalkan Q1-nya untuk keadaan kedua ya, ini keadaan keduanya itu misalkan kita buat Q1-nya sama dengan Q1 ya, R12-nya ini keadaan kedua sama dengan R12. Nah gitu ya, maka kita akan cari Q2-nya akan menjadi gimana dia. Oke ya, kita sekarang jalankan. Oke, mari kita jalankan. Kita buat sekarang misalkan F2 sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat ya. Kita tulis indeksnya berbeda supaya kita bisa membedakan mana yang Q1, yang mana keadaan F1 dan mana keadaan F2 gitu ya. Jelas? F21-nya kita ganti sepertiga F1 sama dengan K, Q1-nya tetap Q1, Q2-nya kita yang mau cari, R12-nya R12 kuadrat. Nah begitu ya. Oke, ini keadaan pertama. F1-nya bisa diganti dengan ini ya. Ya, ini berarti sepertiga dikali F1-nya K Q1 Q2 per itu R12 kuadrat sama dengan K Q1
H2 per R12 kuadrat. Gitu ya. Oke, yang sama bisa kita coret. Ini coret. H1, R12 kuadrat, R1 kuadrat. Langsung ketemu ya. Maka kita tinggal angkanya berapa dia? Sepertiga ya. Sepertiga H2 sama dengan H2. Sehingga H2-nya sama dengan sepertiga H2. Sekarang kita kesimpulannya. Dilihat ya. Kesimpulannya gimana berarti? Ya. Supaya F2 sama dengan sepertiga F1, maka kesimpulannya ya, Anda baca di sini. H1-nya dibuat tetap, R12-nya dibuat tetap, dan H2-nya kita buat sepertiga H2 yang pertama ya. Oke, kesimpulannya ketika H1-nya dibuat tetap, R12-nya dibuat tetap, maka H2-nya akan menjadi sepertiga kalinya H2 awal. Gitu ya. Anda bisa mainkan di sini. Misalkan nih H1-nya saya jadikan 2H1 gitu ya. Kreatif ya. Ini seharusnya setiap individu akan punya jawaban yang berbeda ya, tergantung dia mau mencoba pakai angka berapa. Oke, cukup jelas? Ya, tinggal review, diulang-ulang. Gunakan analisis logika ya, maka Anda akan sukses. Baik, masih di review ya, materi di kelas 12 ya. Nah, kita untuk bagian yang ketiga ini akan membahas salah satunya adalah kuat medan magnet pada kawat yang dibuat melingkar. Ya, kondisinya dibuat dalam bentuk melingkar. Misalkan kita buat kawatnya misalnya. Gitu ya. Oke, misalkan kita ada arus, maka kita diminta kuat medan magnet di pusatnya dengan jari-jari A. Ya. Ini maka B-nya Anda bisa, kalau ini ada N lilitan, maka B-nya akan menjadi μ0I kali N per 2A gitu ya. Anda diminta B-nya jadi berapa kalinya itu? Misalkan B-nya menjadi 4 kalinya. Apa yang kita lakukan? Ya, maka yang kita bisa rubah adalah μ0-nya dia tetap, I-nya banyak lilitannya atau jari-jarinya. Nah, gitu sama. Jadi kondisinya dia akan sama. Cara analisisnya sama, ya. Kalau diminta B2-nya sama dengan 4B1, ya, maka kita bisa merubah I-nya atau N-nya atau A-nya. Yang lain kita buat tetap, ya. Misalkan kondisi yang pertama kita buat, ya, N2-nya sama dengan M, sama, ya. I2-nya sama dengan I, maka A2-nya akan menjadi berapa kalinya? Gitu, ya. Analisisnya sama kan? Ya, kita sekarang tulis dia. Ya, berarti B sama dengan μ0I kali N per 2A. Ya, kalau B2 berarti I2, N2, A2. Gitu ya. Clear? Oke. Maka B2-nya kita ganti. 4B1 sama dengan μ0I N. Ya. I-nya berapa? I2-nya I. Ya. N-nya sama dengan N. Oke, N2-nya. Yang kita mau cari adalah A-nya, 2A2. Ya. B-nya ini kita bisa langsung masukkan nih. Ini kan B1 ya. Ini B1 kan? Ya. Ini B1, ini keadaan awalnya. Maka kita bisa ganti langsung di sini biar mudah matematiknya. 4 gitu ya. Ini 4, B1-nya μ0I kali N per 2A sama dengan μ0I kali N per 2 kali A2. Ya. Yang sama tinggal kita coret. Ya. Ini coret, ini I-nya coret, A-nya coret, ya. Oke, 2-nya bisa kita coret. Oke, ya. Oke. Oh, A-nya nggak bisa ya, sorry. Ini yang dicoret N-nya, maaf. Nah, nggak sama dia, ya. Ini A-nya. Oke, ini N-nya yang dicoret ya. Oke ya, tadi kecepatan dia. Sudah ketemu? Nah, baru kita lihat kan, ini berapa dia? Berarti ini tinggal 4 per A sama dengan 1 per A2. Gitu ya. Oke. Nah, ini berarti kita kali silang kan? Berarti 4A2 sama dengan A gitu ya, kali silang. Berarti A-nya akan jadi, A2-nya akan menjadi berapa dia? A per 4. Ah, ini atau 1/4 A-nya. Ya, kesimpulannya berarti gimana? Ya, B-nya, B2-nya ketika kita mau buat menjadi 4B1, maka ya untuk situasi pertama N-nya kita buat tetap sama dengan N I2 ya.
nya sama dengan I-nya kita buat tetap sama dengan I, sehingga A2-nya, A-nya kita bisa cari dengan cara seperti ini, sehingga A2-nya sama dengan 1/4 A1. Ya, 1/4 A dari posisi keadaan awal. Begitu ya. Anda bisa mainkan di sini, N2-nya saya mau jadi 2 deh, I2-nya sama dengan 3I gitu. Boleh, nanti analisisnya sama, tinggal coret-coret yang sama. Ya. Jelas? Tapi kalau dibalikin angkanya dia juga akan ketemu B2-nya sama dengan 4B1. Misalkan nanti di soal dia diminta B2-nya jadi 1/4-nya, ya ikutin aja, di sini diganti. Oke, jelas? Oke, semoga sukses. Baik, untuk review yang keempat ya. Di keempat kita akan membahas berkenaan dengan rangkaian RLC gitu ya. Resistor, induktor, kapasitor. Ya. Anda sekalian diminta bagaimana kalau keadaannya dalam keadaan resonansi. Apa yang terjadi ya? Pada keadaan resonansi kita review. Maka syaratnya XL-nya harus sama dengan XC gitu ya. Ya. Kita suruh membuktikan ya. Misalkan buktikan bahwa persamaan frekuensinya, frekuensi resonansinya sama dengan 1/2pi akar LC gitu ya. Nah, ini kita tinggal jalankan saja ya. Atau nanti bisa dicari L-nya bagaimana, buktikan sama L-nya sama dengan berapa. Ya, tergantung si pembuat soalnya ya. Tapi untuk kali ini kita akan buktikan. Anda bisa buktikan sama-sama F-nya sama dengan 1/2pi akar LC. Nah, kita jalankan saja ini ya. XL sama dengan XC. Ya. Ini omega L sama dengan 1/omega C. Begitu ya. Ya, kali silang gitu ya. Berarti ini omega kuadrat sama dengan 1/LC gitu. Omeganya kita punya apa? Omeganya 2πf kan ya. Ya, omeganya. Berarti ini ya 2πf. Ya, ini jadi akar kan? Dipindah gitu ya. Nah, gitu ya. Berarti ini akar 1 sama dengan 1, berarti 1/akar LC. Berarti F-nya ini sama dengan, ini dipindah kali jadi bagi kan? 1/2pi akar LC. Nah, gitu ya. Kalau misalkan suruh membuktikan C-nya gimana? Tinggal balik-balik saja ya. Ini dikuadratkan gitu ya. Ini kali silang ke sebelah sana, nanti C-nya akan ketemu atau L-nya ketemu. Ya, dicoba sendiri. Yang jelas Anda jalankan dan ingat bahwa omega sama dengan 2pi kali F gitu ya. Ini untuk keadaan ketika kita membahas RLC, keadaan resonansi. Kita tahu kan ada sifat-sifatnya ya. Kalau resonansi berarti ini sifatnya resistif. Kalau induktif berarti XL-nya lebih besar. Kalau kapasitif XC-nya lebih besar. Gitu ya. Direview kembali sehingga Anda paham. Ini hanya salah satunya. Oke, jelas? Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya ya, review soal berikutnya. Baik, kita lanjutkan untuk bagian yang terakhir ya pada kesempatan review kali ini ya. Kita misalkan dipunyai medan magnet ya yang masuk gitu ya. Kita misalkan begini, ada sebuah kawat yang dikasih hambatan sebesar R. Dan ini diberikan sebuah kawat penghantar yang bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri gitu ya. Ini R-nya gitu ya. Nah, misalkan ini digerakkan ke sana V, maka Anda sekalian sudah terbukti bahwa akan terjadi gaya Lorentz yang arahnya melawan. Nah, gitu ya. Sehingga nanti pakai aturan tangan kanan kita tahu I-nya kan gitu ya. Anda diminta membuktikan bahwa gaya perlawanan akibat keadaan ini yaitu F-nya sama dengan dia B kuadrat L kuadrat V per R. Nah, dari mana dia? Anda dikasih modal. Yang pertama adalah F Lorentz-nya sama dengan B kali I kali L. Usahanya untuk memindahkan ini misalkan sampai ke sebelah sini gitu ya. Nah, sampai sebelah sini berarti dia butuh F kali S ya. Biasanya dikasih tanda minus gitu ya. Ini hanya bahwa usahanya dia melawan. Oke, baik ya. Oke, nah, kita akan buktikan bahwa dua persamaan ini kita bisa membuktikan persamaan di atas. Ya, sama ini kita jalankan saja ya. Kalau kita punya W ini anggap saja dia karena ini lem ya. Kita anggap positif, maka W-nya kita bisa tulis F kali S. Nah, F-nya kita ganti Lorentz ya. Maka W-nya sama dengan B kali I kali L kali S gitu ya.
Ya, di SMP kita punya bahwa W-nya itu, ya di SMP kalian punya, maaf saya kasih kotak misalkan ini. Ya, energi listrik sama dengan VIT kan? Ya, karena ini GGL maka bisa ditulis E kali I kali T. Ya, VIT ya di SMP. Maka kita bisa tuliskan ya, sorry W bukan omega ya, W. Gitu. W-nya ini kita bisa ganti dengan W ini, yaitu E kali I kali T ya sama dengan B kali I kali L kali S gitu ya. Maka GGL-nya E-nya bisa kita tulis B kali I kali L kali S, ini kali silang I kali T. Nah, I-nya bisa dicoret kan? Ya. Ya, S per T ini sama dengan apa? Ya, Anda ingat lagi kelas 10 ya. Ini berarti kan jaraknya, ini waktunya. Jarak waktu berarti kecepatan, maka GGL-nya sama dengan B kali L kali V. Nah ya, BLV. Ya, oke ya, GGL-nya sudah kita ketemukan. Nah, sekarang kita akan buktikan F-nya ya. Kita tuliskan sekarang. Mana masih cukup kayak ini. Oke, baik. Nah, F-nya, F Lorentz ya, kita tahu B kali I kali L, gitu kan? Nah, sekarang I-nya ini. I-nya dari sini kan? Ini I-nya. Kalau dia ada arus listrik, maka dia akan terjadi bahwa E-nya sama dengan I kali R, gitu ya. Maka I-nya sama dengan E per R, kan gitu ya. I-nya sama dengan E per R. Kita ganti aja ini, ya. Berarti FL-nya sama dengan apa dia? B kali E per R kali R. Nah, gitu ya. Ini minjem gaya Lorentz. Ya, ini gaya yang melawan ya sama dengan gaya Lorentz. Ya, misalkan ini kita supaya tadi ngingetnya mudah ya. Ini gaya yang melawannya. Oke ya, namanya gaya Lorentz ya. Oke. Kan kita suruh membuktikan ini. Udah kita salin semua. Maka F-nya sama dengan B, E-nya sama dengan ini. B kali L kali V kali L per R. Gitu kan? E-nya diganti ini kan? Nah, kita selesaikan sekarang. B kali B, B kuadrat. L kali L, L kuadrat ya. Dikali V dibagi R. Nah, terbukti ya. Oke ya. Jadi seperti itu. Misalkan nanti Anda suruh membuktikan persamaan V-nya, ya tinggal bolak-balik aja persamaan ini. Berarti V-nya akan sama dengan F kali R dibagi B kuadrat per L kuadrat. Ya, kita suruh membuktikan B-nya, ya ganti aja ya. B-nya ini pindahin ke semua ke sebelah sini. F kali R per L kuadrat kali V, ya kan, itu sama dengan B kuadrat. Tinggal B-nya sama dengan akar kan. Oke ya. Yang jelas analisa ya. Setiap individu jawabannya bisa berbeda caranya ya, tapi nanti kesimpulannya akan sama. Oke, baik. Jika berkenan, video-video di channel ini bisa membantu Anda untuk menganalisa, untuk mengembangkan kemampuan Anda, kompetensi Anda. Silahkan Anda subscribe dan like. Jika Anda pengen berbagi, karena hidup ini harus berbagi, silahkan share ke teman-teman Anda semua. Ya, semoga Anda sekalian selalu dikasih kesempatan, kesehatan, dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjuang, sukses buat Anda sekalian.